Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ananisa. Dan kita sekarang di part 2 dari kapal Royal Caribbean yang Spectrum of the Sea. Ngelanjutin dari yang part 1, ini aku masih di lantai 5 di luarnya. Dan aku mau ngelanjutin ngajak teman-teman semua buat keliling-keliling kapal ini. Oke, tadi kan kita udah sempet lihat ya di part 1 di luarnya ini ada tempat untuk ngerokok atau smoking areanya. Dan ini kita lagi masuk ke dalam. Nah, ini nih tangga-tangga itu menghubungkan antar lantai. Tapi kita bisa juga naik lift, jadi tenang aja. Di sini untuk orang-orang yang disable pun bisa kok jalan-jalan. Dan dia menyediakan lift itu di sini kan ada 6 ya, ada 6 lift. Dia tuh menyediakan lift di sisi kanan dan kiri. Tapi tenang aja, jadi kapal ini tuh dibagi jadi 3 bagian. Ada bagian belakang, tengah, dan depan. Nah, setiap bagiannya itu pun dia ada liftnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan mau naik atau turun lantai, duh apakah aku harus ke tengah dulu? Enggak, tenang aja. Bisa dari bagian mana aja. Oke, ini aku mau naik. Nah, ini kita dari lantai 5. Oh iya, dari lantai 5 ini aku langsung naik ke lantai 11. Kenapa aku langsung naik ke lantai 11? Oh sorry, aku langsung naik ke lantai 12. Kenapa aku langsung naik ke lantai 12? Karena dari lantai 5 sampai lantai 11 itu mostly adalah kamar. Jadi karena lantai 6 sampai lantai 11 itu adalah kamar, ya aku langsung skip aja ya. Ini kita langsung naik aja ke lantai 12. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari mapsnya kapal ini, di lantai 11 itu ada suatu tempat selain kamar. Namanya itu Adventure Ocean. Apa sih Adventure Ocean? Itu adalah tempat main anak-anak. Nah, dia itu 2 lantai. Jadi ada di lantai 11 dan ada di lantai 12. Makanya aku langsung naiknya di lantai 12 aja. Buat aku tunjukin ke teman-teman Adventure Ocean tuh kayak gimana sih gitu. Jujur karena aku kesini datang sama suami aku dan kita belum punya anak, jadi memang tempat itu tuh kayak nggak pernah kita kunjungin. Kita lihat itu tuh waktu pertama kali banget datang. Jadi waktu pertama kita datang memang kita tuh langsung keliling-keliling dari kapal ini. Karena kan kita penasaran ya, ada apa aja sih di setiap lantai. Nah, kalau di lantai 6 sampai lantai 10 tuh emang kita skip. Dan lantai 11 itu kita lihat ada Adventure Ocean yang memang tempat bermain anak-anak. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini mau bawa anak, tenang, ada tempat bermainnya. Dan tenang, di situ ada kayak daycare-nya. Jadi kalau misalnya mama papa mau jalan-jalan happy-happy untuk beberapa saat, anaknya bisa dititipin di situ. Dan mungkin yang bikin anak-anak seneng itu ya karena di sana banyak temennya ya, teman sepantaran yang memang lagi main di situ atau lagi dititipin di situ. Nanti aku akan tunjukin sedikit ya. Tapi ingat juga di situ ada jam-jam bukanya. Jadi cuman jam-jam tertentu kita bisa nitipin anak atau anak-anak kita bisa main di situ. Tempatnya sih menarik ya, menurutku kayak lucu gitu, konsepnya juga ya menarik buat anak-anak dan untuk umur-umur tertentu bisa main yang di mana gitu-gitu. Dan mereka ada kayak semacam bukan kelas ya, apa ya, misalkan science apa gitu. Nah, nanti ada jam sekian di situ kayak gitu-gitu. Oh ya, selain buat anak-anak, kalau buat anak-anak yang kecil kan Adventure Ocean. Nanti tuh juga ada sebenarnya tempat untuk yang teenager. Jadi kalau misalkan mereka akan mau ngumpul nih sesama teman-teman seumurannya mau main apa tuh ada jam-jamnya juga. Jadi menurut aku kamar ini tuh juga kids friendly ya. Dan mempermudah deh, pokoknya kita mau ngapain aja itu dipermudah. Oke, aksesnya itu kalau mau ke Adventure Ocean dia memang ada di bagian-bagian yang dekat-dekat kamar. Karena mostly lantai 11 dan lantai 12 ini memang terisi dengan kamar. Nah, nih aku keluar ya. Nah, dia dekat dari tangga front deh kalau nggak salah. Dan ini ya Adventure Ocean. Aku sempet nih datang ke sini jam agak pagian, dia masih ketutup jadi belum bisa kelihatan. Ini apa sih dalamnya? Lihat lucu banget kan? Ada gambar-gambarnya.
Jadi kayak kalau anak-anak baru masuk ke sini juga kayak udah seneng deh, udah happy. Ih lucu ya, ini apa ya gitu. Ya memang aku sih merhatiin kamar ini tuh memang didesain untuk kita liburan. Jadi kita liburan bersama keluarga kita. Jadi untuk semua umur pun di sini bisa. Nah ini nih ada kelas kayak science-nya gitu, menarik kan. Nah ini ada tangga ke bawah karena di lantai 11 kan juga ada Adventure Ocean ya. Dan di sini memang mostly ya tempat tempat main anak-anak. Lihat deh. Tada. Seru sih kalau buat anak-anak, aku yakin juga mereka seneng. Cuman jadi kayak positif negatif ya, misalkan kayak anak-anak kayak aduh mau main di sini terus, sementara kayak mama papanya aduh nak kita kan mau jalan-jalan di sini kan nggak cuman main ini doang, mainan di sini kan banyak. Jadi ya memang kalau misalnya anak-anak mungkin udah ngelihat tempat-tempat gemes kayak gitu ya maunya balik-balik ke situ nggak sih? Apalagi di situ juga akan ketemu sama teman-teman sebayanya ya pasti ya seneng kali ya. Oke, dari lantai 12 ini kita naik ke lantai 13. Nah, di sini aku mau nunjukin untuk coba naik dari tangga. Ini tangga-tangga yang sebenarnya menghubungkan kalau kita ke kamar juga langsung sampai sih. Nah, di tengah ini kalau kita ke kanan itu tuh yang kamar-kamar. Kamar yang suite club, berhubung aku yang biasa jadi aku tidak masuk ke sana. Nah, di lantai 13 ini dia ada Body and Mind. Di sini ada spa, ada salon. Jadi kalau misalkan teman-teman mau spa, mau salon, mau fitness, nah di lantai ini juga tuh. Untuk salon di sini memang berbayar, spa-nya pun berbayar. Tapi kalau aku lihat di aplikasinya ada jam-jam tertentu kita tuh bisa dapat complimentary misalkan foot massage atau body massage, itu tuh ada di jam-jam tertentu. Dan dia juga kadang-kadang tuh ada kayak kelas beauty-nya gitu deh, jadi kita bisa datang nanti dijelasin sesuatu. Kebetulan aku setiap mau nyoba kayak foot massage atau body massage ini selalu kesiangan dan jadinya pengen ngerjain yang lain, akhirnya aku belum sempet nyobain massage di sini. Nah ini gymnya, termasuk gymnya aku belum nyobain gymnya sama sekali, jadi aku cuman lihat gym waktu pertama kali datang. Dan ya hari ini ketika aku ngerekam, ini adalah hari ketika aku masuk ke gymnya. Jadi aku nggak pernah nih gym di sini, belum pernah nih fitness di sini. Tapi menurut aku alat di sini cukup lah ya, cukup lengkap kok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tetap sambil olahraga, selain kita bisa lari-lari di sekitar kapal, kita juga bisa nge-gym di sini. Jadi semacam gym by the view gitu ya, by the sea, sorry. Nah tuh ada barbelnya juga. Dan oh iya dia kadang-kadang ada kelas-kelasnya juga gitu, kayak yoga atau something, makanya dia ada ruangan itu. Nah ini dia, bener-bener olahraga di samping laut ya. Nah, kalau di setiap kamar itu kita juga dapat kok mineral water. Jadi kita dapat botol plastik kemasan gitu. Kalau waktu itu kamar aku cuma dapat 2. Dan aku kira kan akan di refill setiap hari ya. Ternyata enggak. Di hari kedua tuh udah nggak dapet. Nah, tapi tenang aja. Kayak di resto, di La Patisserie tadi, di bagian tempat-tempat kayak gitu tuh disediain minuman kok. Ada gelasnya. Jadi tenang aja teman-teman, nggak akan kehausan. Soalnya kalau misalkan yang botol itu kalau kita mau beli, kita mau nambah, memang itu berbayar. Tapi kalau mau ngambil pakai gelas plastik di tempat minuman-minuman mereka udah sediain, tenang aja, itu semua gratis. Pokoknya yang sering aku tekankan adalah ketika naik kapal ini nggak usah mikir mau bayar gitu, karena banyak kok yang gratis. Tapi kalau emang ya kita mau additional thing ya bisa, mereka juga bisa menyediakan gitu. Nah kalau misalkan di lantai 13 ini memang dia isinya suit sama tadi body and mind. Jadi isinya kayak untuk ya massage, untuk fitness, nge-gym gitu. Nah ini aku naik ke lantai 14. Oke, kalau di lantai 14 ini kita udah akan mulai melihat outdoor. Nah ini aku keluar dulu.
Nah, ini adalah sisi uh, yang akan menghadap outdoor. Jadi memang mostly lantai 14 dan lantai 15 itu ada sisi outdoornya. Di lantai 14 ini dia punya solarium. Apa sih solarium? Nah, bisa dilihat. Ini bisa tempat untuk santai-santai. Jadi kalau mau sambil tiduran hadap ke laut di sini oke. Tapi kalau mau dibilang sunbathing ada di lantai 15. Nanti aku akan tunjukin. Tenang aja, tunggu aja. Oke, kalau di solarium ini di sebelah kirinya ini dia ada silver dining deh kalau nggak salah. Jadi memang itu untuk orang-orang yang suits mungkin ya, yang dia kategori silver. Pokoknya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Nah di solarium ini dia memang atasnya itu terbuat dari kaca, jadi langsung kerasa mataharinya, atau kalau malam terasa malamnya. Tapi dia di sini juga ada kolam renangnya. Tuh spotnya juga menurut aku bagus-bagus sih. Di sini tuh banyak tempat yang mau buat teman-teman buat foto-foto di sini. Oke kok tempatnya. Nah, di solarium ini dia ada kolam renangnya. Nah, ini yang di sebelah kiri aku. Dan dia ada semacam jacuzzinya. Nah, jacuzzinya itu air panas, tenang aja. Jadi kita bisa berendam air panas yang ada apa sih, ada tekanan airnya juga gitu. Jadi refreshing banget sih. Terus buat yang mau berendam-berendam cantik sambil minum koktail, di sini juga ada barnya. Jadi teman-teman bisa sambil pesan juga. Oh ya, dan di solarium ini dia juga ada tempat untuk kita bilas. Jadi habis berendam bisa langsung bilas ke sini, ngeringin badan dulu, baru dia naik ke kamar. Dia juga menyediakan handuk. Jadi handuk yang kita pinjem, misalnya kita pinjam 2, nanti kita harus balikin juga 2 karena dia akan minta kartu kamar kita. Nah, oh iya, kartu kamar kita tuh sangat penting selama berada di kapal. Dia tuh bisa buat register macam-macam, dan itu tuh berfungsi sebagai pengganti paspor. Ini aku juga baru tahu. Jadi waktu kita turun di Penang atau waktu turun di Phuket, itu tuh kita harus bawa kartunya kita karena itu yang akan berlaku sebagai paspor. Nah, ini di solarium tuh bisa keluar. Tadang. Jujur ini tuh anginnya kenceng banget, jadi mau nutup pintu aja tuh kayak super berat. Oke, jadi dari lantai 14 solarium kita bisa nih foto-foto yang bener-bener kayak outdoor, kaca-kaca kayak gini. Tuh lihat tuh lautnya, tuh lihat tuh di bawah situ. Nah kalau mau ke situ itu tuh ada kayak berbayar buat foto-foto di situ. Jadi kalau teman-teman mau foto bisa deh ke sana. Mau lihat nggak penampakan kapal dari samping? Ini dia. Ini kita di lantai 14 nih. Tuh yang kuning-kuning skoci yang tadi, dan ini kamar-kamar yang pakai balkon. Oke, ini dia dari solarium lantai 14. Jujur ini berangin dan panas sih. Nah di dalam kapal ini juga banyak kesenangan-kesenangan yang bisa kita lakukan. Nanti aku akan tunjukin deh. Aktivitas-aktivitasnya tuh banyak. Gak cuma berendam, makan, atau kayak nonton-nonton show. Di sini tuh ada juga kayak arcade, ada tempat main bom kar, gitu-gitu deh. Tuh lihat tuh itu kolam renangnya lucu kan. Estetik lah di sini pokoknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau liburan naik kapal ini, aku saranin bawa baju-baju terbaik kalian. Jadi kalian juga bisa banyak foto-foto dan ambil spot-spot yang gemas. Oke, aku mau keluar dari solarium dan nunjukin beberapa tempat lain. Nah itu yang di belakang sana, yang di depan sana itu yang kaca-kaca, itulah yang silver dining room. Jadi untuk selected customer bisa makannya di situ. Jadi nggak di main dining room yang di lantai 3 atau 4, tapi bisa di situ. Oh iya, untuk main dining room sendiri kita itu bisa pilih jam makannya kita. Misalkan untuk dinner kita tipe orang yang makan di jam 5 sampai jam 7. Dia akan nanya kita tuh yang jam 5 sampai jam 7 atau misalkan jam 7 sampai jam 9 gitu. Jadi kita akan makan di jam segitu.
Tapi kalau kita mau yang jam berapa aja deh, gue mau yang suka-suka gue. Kalau hari ini gue mau jam 6, jam 6. Kalau besok mau jam 8, jam 8. Itu bisa juga kita pilih yang my time. Kalau dari aku kemarin ya, kayaknya ya, ketika kita pilih my time, kita akan ditaruh di lantai 3. Tapi kalau misalnya kita datang sesuai time yang kita daftarkan waktu itu, kita akan di lantai 4. Kebetulan aku pernah makan sih di lantai 3 ataupun lantai 4. Sebenarnya nggak ada bedanya, pelayanannya juga sama aja kok. Nah, ini di sebelah kanan itu ada pool towels. Nah, itulah tempat untuk minjem handuk. Jangan lupa berapa yang kita pinjam, itulah yang harus kita balikin. Jadi setiap habis pinjam jangan lupa dibalikin ya. Karena di sini kan banyak nih pool-poolnya, banyak nih atraksi-atraksi yang bisa basah. Jadi takutnya ya orang-orang lupa nanti jumlah handuknya mereka habis lagi ya kan. Ini poolnya mereka yang indoor. Tenang aja, di sini banyak pool-pool yang pendek. Jadi kids friendly banget. Nah, lihat. Dan mereka juga punya live vest. Nih, pendek banget kan. Jadi buat anak-anak tuh oke. Dan di setiap pool dia punya lifeguard yang selalu berjaga-jaga just in case terjadi sesuatu. Nah, di sini juga ada pool barnya. Jadi kalau mau sambil minum-minum gitu oke. Nah, ini jacuzzi. Jacuzzinya tuh air panas. Seru banget kan? Kalau misalkan mama papanya nungguin anak, mungkin ya bisa duduk-duduk di samping situ. Bisa juga nih, tadi kan ada beberapa tempat yang menyediakan snack-snack yang bisa kita ambil. Kayak tadi misalnya di La Patisserie dia punya kue yang bisa kita ambil. Itu bisa tuh kita bawa ke sini dan kita duduk-duduk di samping sini sambil makan-makan. Seru kan? Oke, ini kan tadi aku sempat nunjukin pool yang indoor. Mereka juga punya pool yang outdoor. Nah, pool yang outdoor itu ada di lantai ini juga, di lantai 14. Ini dia pool yang outdoor. Kalau misalkan outdoor ya otomatis ya dia pasti tidak dingin karena tidak ada pendinginnya, jadi dia benar-benar udara dari luar. Dan kalau kita sambil berenang, sambil nungguin anak, sambil berjemur, dia punya TV yang super gede, yang jam-jam tertentu dia muter film-film. Jadi nanti ada jadwalnya, jam segini nanti film apa. Jadi kalau kita mau sambil santai-santai nonton bisa nih, outdoor nonton, seru kan? Wah, dan ini ada skybarnya. Jadi kalau misalkan mau minum bisa juga di sini. Di sini tuh poolnya juga ada yang buat anak kecil itu ada. Nah, di sana ada yang punya perosotan. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh kayaknya akan seneng banget ya berenang-berenang sambil main-main air. Nah, mama papanya juga bisa sambil sunbathing. Jadi di sini tempatnya oke dan lucu tuh, lihat di gambar-gambarnya benar-benar buat anak kecil. Jadi ya anak-anak akan seneng untuk main-main di kapal ini. Yang nggak akan bosen lah kalau misalkan kita selalu nyari kesibukan. Karena kan dia punya atraksi-atraksi ya. Selain itu ya dia juga ada kayak gini nih kolam renang yang bisa kita pakai. Di depan kita itu ada juga restoran lain lagi. Ini buat snacking sih ya. Dia tuh nyediain makanan yang sebenarnya berbayar tapi ada juga yang gratis. Namanya splash apa gitu. Nah, dia ada beberapa yang gratis. Contohnya waktu itu tuh ada kayak chicken finger. Jadi ada ayam goreng gitu. Bisa kita ambil di situ. Jadi kalau sambil nungguin atau sambil berenang kita bisa ke sana. Nah, ini sisi lainnya dari lantai 14 ada tadi kan ada tulisannya Windjammer Market ya. Itu bukan tempat belanja, tapi itu adalah restoran. Mau breakfast, lunch, dinner dia selalu ada. Dan kalau di Windjammer ini, sebelum masuk jangan lupa cuci tangan. Dia tuh makanannya tuh di sini buffet. All you can eat. Jadi kita bisa ngambil makanan yang kita mau. Dan dia ini ada section-sectionnya macam-macam nih. Ada yang noodles, ada yang buah, ada yang dessert. Pokoknya macam-macam banget. Dan di situ selalu rame sih, karena kan kita bisa ngambil sesuai yang kita mau ya. Nah, sebelum masuk di sebelah kirinya dia itu ada Soreto Pizza namanya. Nah, kalau pizza ini dia emang baru bukanya kalau nggak salah siang deh. Tapi dia buka sampai jam 2 pagi. Jadi kalau misalkan teman-teman lapar, tiba-tiba kayak jam 12 malam, aduh pengen makan. Nah, bisa datang ke sini. Karena pizzanya itu sampai jam 2 pagi. Coba.
Yang masih lapar-lapar masih bisa makan di sini, snacking mungkin, bawa ke kamar sambil nonton. Gitu-gitu oke deh. Ngomong-ngomong soal nonton, kalau misalkan internet di dalam kapal itu berbayar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai internet, silahkan beli dulu sebelum naik sih menurut aku, karena pasti lebih murah. Biasanya dia ada promonya. Dan kalau misalnya udah daftarin satu device, itu bisa dipakai bergantian di device lain. Tapi kalau misalnya mau sama-sama internetan, jangan lupa beli lebih dari satu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita di dalam kapal, sesama orang di dalam kapal tuh bisa saling chat kok. Karena wifi yang dipakai itu bisa untuk akses aplikasinya. Dan ketika akses aplikasi, kita bisa ngobrol antar orang yang ada di dalam kapal. Nah, ini dalam Winjamer Market, ini section noodles, noodle bar. Pokoknya bener-bener deh di dalam Winjamer Market ini makanannya banyak. Nah, sebelum aku keliling lagi ke seluruh Winjamer Market dan nunjukin di lantai 15 ada keseruan-keseruan apa, aku cut dulu ya part 2 sampai di sini. See you on the next video. Bye.